Kalau menurut saya dari peta kekuatan di grup C ini, Hmm. Indonesia termasuk salah satu tim yang sebetulnya bisa saja lolos, tapi ke round 4. Ya tergantung lagi nanti kan, kesiapan pemain, penambahan pemain, Apakah masih SD pelatihnya? ya haruslah. Kalau mau tahu berita yang sebenarnya dan firm ya di channel kita Ya, gitu. no hoax. No hoax. Kita nggak berani juga bicara yang belum pasti. Memang seperti Bung tadi katakan, untuk masuk ke ronde 3 ini harus ada tambahan pemain. Menurut source saya akan ada 1-2 pemain ditambah. Kembali bertemu dengan saya Hasani Abdul Ghani di acara Hasani Corner. Tetap dengan partner Ya, saya, Bung siap. Windar. Sehat? Sehat dan semangat. Semangat ya? Semangat terus, Tapi Pak. muka agak ini dikit. Ya, lagi kurang sehat. Begadang ya? Begadang. Ya, begadang, kurang Kok sehat. kena kopa? Kerjain kopa? Kopa, ya belum siaran banyak saya juga, karena waktu sedikit, tapi banyak pikiran juga. Oh pikiran? Pikiran. Apa kena drawing kemarin? Nah itu, drawing, Ya, Sintayong, kan waktu itu kita mengharapkan ini. gagal semua. Salah semua kita, ya kan? Drawing kita masuk grup yang berat, Gitu ya. Sintayong belum tanda tangan perpanjangan kontrak. Toto Martin Paes Nah, katanya Martin Paes juga gak jelas. bilang berapa miliar gitu kan? Iya, udah itu ada yang mengatakan bahwa di bio-nya dihapus lah, inilah, itulah. Banyak Jadi- benar ya? Jadi banyak pikiran susah tidur jadi. Ini Gitu ya? kayaknya banyak banget gangguan bagi timnas. Nggak mau dikasih maju timnas kita. Walaupun yang berisik sekarang udah kurang lah. Udah kurang. Udah kurang, ngapain juga, gak ada yang dengerin juga. Udah lempar botol. Ujungnya nggak enak ya? Ah itu. Bung, Iya. nggak tahu. Saya punya feeling biasa aja. Oh, oke. Artinya gini, kalau Anda memang sudah masuk ke wilayah level yang lebih, bukan lagi berbicara level Southeast Asia, sudah bicara Asia, ya siapapun kan harus kita hadapi. Benar. Iya kan? Betul. Ya, kebetulan di grup kita memang ada Saudi Arabia, Iya. ada Australia, Yes. ada Jepang, Iya. ada Bahrain, Iya. ada Cina. Betul. Nggak ada yang jelek. Iya. Semua tim kuat. Semua yang buat. Iya. Kan kita katakan kita berat. Betul. Tapi ternyata orang itu juga mikir Indonesia ini jangan-jangan New Georgia. Loh, bisa ya. Segala kemungkinannya bisa terjadi dalam sepak bola, kan tidak ada yang mustahil. Enggak, karena the hot topic terakhir Iya. itu Indonesia. Yang ini sekarang ini ya. Ya, setelah Piala Asia, Iya. setelah U23, Iya. itu hot topic di kalangan sepak bola di Asia Iya. tentang Indonesia. Iya, karena Jadi semua orang di grup itu juga mikir tentang Indonesia. iya pasti. Artinya tidak akan ada yang menganggap remeh Indonesia. Ya. Ya kan? Dan saya pikir ya jika kita khawatir dengan undian ini wajar, karena kan tim kita ini adalah tim yang muda. Betul. Very young team. Ya. Bahkan di pertandingan terakhir lawan Filipina kita punya 6 pemain muda yang starter. Ya. Yang usianya di bawah 23 tahun. Ya. Ada juga usianya yang masih di bawah 20 tahun, ada 2 pemain. Ya. Ada Marcelino, ada juga Justin Hubner. Artinya ini adalah tim yang muda. Ya. Minim sekali pengalaman. Ya. Ya, minim sekali pengalaman berhadapan dengan tim-tim raksasa Ya. di level Asia. Ya. Jadi sebetulnya mau Indonesia masuk ke grup A, grup B, atau juga ke grup C ini, ya memang akan masuk ke grup neraka. Ya. Tapi kalau bagi saya, ini grup neraka banget. Ini banget. Banget, ada bangetnya. Karena udah harus lawan Jepang, lawan Australia, lawan Arab Saudi, lawan Bahrain. Ya kan? China pun kita belum tahu nih, masih misteri juga nih. Ya. Jadi ini grup neraka banget kalau bagi saya. Ya, benar. Jadi kalau tadi kan artinya kita berbicara tentang hari ini what the people talking Ya, around. Tapi kan di lapangan pasti akan berbeda. betul. Kalau tiba-tiba kita juga overconfident bisa mengalahkan Jepang, bisa Ya. mengalahkan Australia, menurut saya too much. Betul. Cuma nggak harus kita katakan 50-50 lah. Ya. Namun
banyak juga teman-teman mengatakan, udahlah jangan ngotot di perebutan 1-2, tapi kejarlah. Misalnya kita atas Bahrain dengan Cina, Saudi Arabia juga masih. Saudi Arabia itu bukan Saudi Arabia yang selama ini kita kenal. Oke. Tapi yang sekarang lagi di peak itu di grup kita itu sebenarnya Jepang. Ya, Jepang yang paling kuat. Ya, jadi Australia aja masih ada kesempatan lah. Di kandang kita sendiri. Betul. Kalau menurut saya di kandang kita kan sendiri. Kita pertama ke Arab Saudi. Betul, iya. Jadi kalau menurut saya dari peta kekuatan di grup C ini, Indonesia termasuk salah satu tim yang sebetulnya bisa saja lolos, tapi ke round 4. Ya. Jadi kita juga harus realistis. Ya. Tentu kita ingin, siapa yang tidak ingin? Indonesia langsung saja masuk Piala Dunia dari round 3, tapi menurut saya untuk saat ini belum bisa. Bukan saja ada Jepang, tapi ada juga Australia. Ini 2 tim yang favorit lah. Saya katakan favorit, bukan yang pasti. Tapi selain 2 tim ini, ada juga Arab Saudi. Apalagi Arab Saudi kan sekarang liganya dalam 2 tahun terakhir sudah ada banyak pemain-pemain top Eropa yang masuk. Jadi sedikit banyak sudah ada, bagi mereka pengalamannya sudah bagus, Pak. Pelatihnya juga pelatih bagus. Pelatihnya juga banyak pelatih luar, mereka pelatih sekarang juga bagus. Kan iya, betul. Mancini. Iya, maka itu. Maksud saya, ya mereka salah satu favoritnya, tapi bukan kita. Namun sebagai underdog, ini bagus bagi Indonesia. Seperti yang dulu saya katakan di Piala Asia Senior, kita kan underdog, bagus. Ternyata kita lolos. Betul. Jadi, jangan bermain dengan beban, nggak perlu takut. Nothing tulus. Iya, nothing tulus, nggak perlu takut. Mau kalah pun, kalau saya, dan saya harapkan mayoritas supporter, tetap support. Karena kita harus paham, dari soal level permainan dan kualitas pemain, kita jauh di bawah Jepang dan Australia. Arab Saudi, saya sepakat dengan Bapak. Bisa kita kalahkan di kandang kita sendiri. Mungkin di Arab Saudi pun kita bisa, masih bisa mendapatkan hasil draw ya. Hasil draw. Ya, kita jangan sampai kalah. Tapi lawan Australia, lawan Jepang, berat di kandang kita. Mungkin lawan Australia kita punya sedikit harapan, tapi tergantung lagi nanti. Artinya yang saya lihat, timnas sekarang masuk ke lapangan, mentalnya itu udah tegak. Iya, udah berani lah. Udah berani. Nah, tinggal kita adu-adu gitu kan. Nah, kalau kita lihat contoh di Piala Euro misalnya, kan orang nggak bisa menduga Georgia atau Austria lah yang berada di grup neraka. Tapi ada Prancis, ada Italia. Iya, tapi saya kan pernah mengatakan Austria ini bisa mengejutkan. Iya, artinya karena pelatih di atas kertas, orang kan nggak akan memperhitungkan. Betul, itu betul. Tapi kan tiba-tiba dia bisa nyodok gitu. Iya. Bisa kalahin timnas pusat. Iya. Oh iya, bukan Italia, sorry, Belanda. Lalu kita lihat juga Georgia, walaupun Bung Binder sudah memperhitungkan, tapi kan kalau kita lihat historinya impossible. Iya. Misi mustahil sebetulnya. Misi mustahil, karena ada nama yang gede, ada Kroasia, ada Serbia, kan nama-nama yang selama ini itu. Artinya kalau kita lihat di grup kita, Cina bagus, Bahrain juga. Memang kalau kita tarik sejarah, panjang sejarahnya, tapi itu kan masa lalu. Kita bicara di era STI lah. Udah beda total. Ini kan Indonesia yang baru. Saya masih ingat pelatih Jepang setelah kita kalah di Piala Asia Senior, dia kan mengatakan Indonesia banyak kemajuan. Ini Indonesia era baru. Dan saya pikir pelatih itu juga mengatakan hal seperti itu bukan untuk menyenangkan kita, enggak. Itu adalah pandangan yang fair dari pelatih tim lawan. Karena dia juga melihat para pemain mereka tidak mudah mengalahkan Indonesia, walaupun bisa menang. Tapi mungkin tidak seperti yang mereka perkirakan. Kenapa? Karena ada semangat juang dari para pemain kita. Ada determinasi, ada semangat, ada keberanian. Fisiknya kuat, diajak lari. Jadi nggak gampang juga. Tapi kesalahan itu harus diminimalisir. Oh ya, itu aja. Kuncinya jangan buat banyak kesalahan. Artinya komentar pelatih Irak pun dengan mengatakan saya kalau bisa menghindar di grup 3 ini, di ronde 3 ini atas Indonesia, itu kan bukan sebuah bahasa hiburan. Bukan lip service. Bukan lip service. Iya, betul. Dia mengatakan karena dia sudah melihat timnya itu nggak gampang. Mungkin tim lain ketemu Irak yang kemarin main di GBK, mungkin Irak akan lebih mudah mengalahkannya. Iya. Tapi kan Irak membutuhkan kesalahan. Dari para pemain kita, baru dia dapat. Itu chance. Ini kalau kita lihat jadwalnya kan, kita pertama ke Arab. Oke, tanggal 5 September. Lalu 10 Desember kita jadi tuan rumah lawan Australia. Nah, ini kita bicara di tahun 2000, di tahun inilah ya. Lalu kita Oktober ke Bahrain sama ke Cina. Nah, ini kan 3 pertandingan away itu ya di awal. jadi kata kunci juga lah.
kunci. Nah, artinya kalau kita lihat November kita baru jadi tuan rumah lawan Jepang dan Saudi Arabia. Artinya gini, kalau kita bermain di luar bisa kita curi poin 1, ya itu kan harapan kita. Waktu kita jadi tuan rumah dengan dibantu sekian puluh ribu penonton, ya kita rebut lah gitu. Iya, bisa. Kan teorinya seperti itu. Iya. Nggak tahu, saya punya feeling kayaknya Indonesia paling tidak posisi 4 lah. Karena dengan posisi 4 kan masih bisa masuk ke ronde 4. Iya, itu yang saya mengatakan bahwa Indonesia punya peluang untuk masuk ke ronde 4. Ya. Dan kalau kita bicara soal persentase, kalau bagi saya untuk masuk round 4, kita punya sekitar 30%. Ke round 4, 30%. Round 4. Kalau round 4 kita sudah masuk, ya kan kita tunggu lawan kita nanti siapa saja. Chance kita akan lebih besar. Untuk bicara Masuk. Piala Dunia? Enggak, iya untuk masuk ke Piala Dunia. Jadi sekarang saya pikir kita jangan bicara soal peluang ke Piala Dunia. Kita harus bicara peluang ke round 4. Ya, artinya kalau kita cara berpikir cara orang Indonesia, pertama kita syukurin dulu sudah masuk di tim elit Asia. Iya. Itu kita syukurin dulu. Iya. Kedua kita berpikir bagaimana kita tidak kalah telak di grup neraka ini. Iya. Paling tidak kalau bisa menuju ke ronde 4, walaupun posisi 3 atau 4, nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Nah, baru kita berpikir selanjutnya ke Piala Dunia. Ke Piala Dunia. Baru nanti kita. Tapi kalau tiba-tiba kita bisa nyodok, ya kan bisa juga terjadi. Ya, kalau soal kemungkinan ya segala kemungkinan bisa terjadi. Ya kita bilang 1% lah, 2%. Atau kita bisa nyodok di posisi kedua gitu kan. Ya tergantung lagi nanti kan. Kesiapan pemain, penambahan pemain. Apakah masih SD pelatihnya? Ya haruslah. Menurut saya masih lah. Kalau menurut info yang Bung dapat? Ya kalau yang saya ikutin perkembangan beritanya, ya terlalu banyak ini ya hoax ya. Terlalu banyak berita bohong. Karena ada yang mengatakan Shin Tae-yong akan melatih Korea Selatan. Korea Selatan membidik Shin Tae-yong. Terus Erick Thohir gagal negosiasi gaji dengan Shin Tae-yong. Saya kaget. Ini kok ada judul-judul seperti ini sih di konten-konten YouTube. Ini sebetulnya hanya ingin agar kita klik. Kan saya sudah pernah menjelaskan sebelumnya. Saya jengkel banget yang buat-buat seperti ini. Gak usah lah. Ya kan seperti saya aja judul-judulnya masih realistis. Gak bombastis seperti itu. Tapi, nah kita kan harus menelusuri kebenaran dari berita-berita yang beredar ini. Dan yang paling ramai dibicarakan soal Korea Selatan yang menginginkan Shin Tae-yong karena memang sampai saat ini mereka belum ada pelatih tetap. Setelah belum ada. Dia ganti Nah, setelah Klinsmann sebelumnya mereka pakai Paulo Bento juga tidak sesuai ekspektasi. Ya. Nah, Bapak kan orang dalam juga, Bapak kan di PSSI. Seharusnya Bapak yang bisa menjelaskan. Kalau saya hanya mengikuti pemberitaan di media sosial dan saya percaya ke satu sumber, ketua umum. Saya udah tidak di PSSI. Oke. Cuma masih tergores lah. Oke. Kalau dulu kan Esko lebih intens. Tapi sekarang masih bagian di dari PSSI. Ya, tapi Komdis kan masih sifatnya independen. Oh, oke. Tapi ya masih punya akses lah. Iya itu maksud saya. Jadi Bapak gini, masih kenal. Jadi gini, kita bicara overall-nya dulu. Kalau waktu Shin Tae-yong mau diperpanjang, ada negotiate harga, kan banyak orang mengatakan gini, oh ini buzzernya SCY yang embus berita-berita ini. Macam-macam orang berpikir. Dalam teori olahraga, hal ini biasa terjadi. Misalnya seseorang pemain mau nego kontrak baru, itu kalau memang dia performanya bagus, itu biasanya si klub kan nawar harga A. Misalnya sekian. Itu dia bilang, wah nggak mau, saya kalau istilah kita saya ambil contoh di Amerika itu dia langsung menyatakan free agent. Kan ada option. Iya. Option itu bisa oleh klub atau bisa oleh si pemain. Atau pelatih. Atau pelatih. No, pelatih tidak. Oh, pelatih enggak. Klub dan pemain. Oke, pemain. Jadi si pemain itu bisa memilih atau klub punya 6 bulan sebelum. Nah, kalau dia mengatakan, ini harga yang ditawar oleh klub ini rendah, dia ambil option, gua free agent aja. Iya. Jadi free agent itu dia test market. Betul. Ya. Nah, itu yang lazim terjadi. Nah, STY, kalau saya lihat, dia tidak melakukan itu. Dia jatuh cinta sama Indonesia. Kenapa? Ada satu kebanggaan dia, dari from nothing, from nobody,
Indonesia sekarang menjadi somebody. Oke. Fakta itu. Itu pride ada di dia. Iya dong, dia yang melakukan ini. Ya, dia pernah dilempar telur waktu menjadi pelatih timnas Korea. Yang kembali dari Piala Dunia. Ya, tapi di Indonesia dia merasakan gua dihargain. Tapi kan nggak mungkin kita menghargai itu tanpa ada prestasi. Nah, prestasi yang dibuat STY. Nah, waktu terjadi pergantian pengurus dari Pak Iwan Bule ke Pak Erik, biasanya kalau ada pergantian ini, pelatih pun ikut terganti. Biasanya begitu. Karena kan yang membawa STY ini kan eranya Pak Iwan Bule. Iya, ya. Nah, kita bisa belajar juga sebelumnya kan siapa itu yang pelatih dari Spanyol? Luis Mia kan sebelumnya Pak Edi Ramayadi bertukar. Nah, tapi kebetulan yang datang mengganti Pak Iwan Bule seorang profesional, Erick Thohir. Jadi dia paham. Dia nggak mau terjebak oleh melankolis. Dia lihat prestasi STY bagus. Dia nego. STY juga kalau dulu dia mungkin agak siapa yang bisa di federasi ini. Begitu dia berhadapan dengan nama Erick Thohir, wah ini bekas presiden Inter Milan. Pengalaman juga luar Pengalaman. biasa. Jadi dia waktu berbicara pun hari ini saya lihat sudah berbeda. Oke. Nah, sebenarnya sudah ada keputusan. Sudah ada ya? Sudah ada keputusan dulu di awal, tapi kan itu butuh waktu. Hitam putihnya belum tanda tangan, penyesuaian segala macam. Terus ada kegiatan kan, ada U23, ada kualifikasi. Ya, ditunggu sampai habis kontraknya. Oke. Tiba-tiba waktu habis kontrak muncul berita kalau dia diminati oleh tim Korea. Saya sempat nanya ke source saya. Di Korea? Enggak, di Indonesia dong. Benar enggak ini dia di itu? Enggak benar nih, Bang. Tapi perkembangannya di medsos kan, waduh, panas. Enggak benar nih, Bang. Dia bilang. Ya udah, saya enggak perlu confirm ke yang nomor satunya. Ke ketua umum. Ya, enggak perlu kita confirm lah kan. Karena saya percaya. Udah percaya. Ya. Dengan source Bapak. Ya, oke, saya bilang. Jadi ini berita begini, Bang. Itu kan Pak Eri ditanya, gimana kalau STY diminati oleh Korea Selatan yang sekarang lagi mencari pelatih? Ya kata Pak Eri, ya saya terbuka. Kalau memang Korea mau milih STY, masa saya harus tahan? Kan memang waktu itu belum tanda tangan. Belum tanda tangan itu pun bukan karena STY belum mau tanda tangan. Tapi karena kondisi dia kan lagi memang kurang sehat, kondisi lagi berobat, ya kan? Kesehatan. Jadi kan dia pernah buat statement, tanda tangan tuh gampang, pakai e-sign juga sekarang bisa. Saya jadi mengatakan nggak apa-apa lah. Namanya juga orang butuh berita. Iya, betul. Ya kan? Cuma kan syukurnya channel kita masih di apa? Kalau menurut penggemar Hassani Corner, kalau mau tahu berita yang sebenarnya dan firm ya di channel kita. Gitu. No hoax. No hoax. Kita nggak berani juga bicara yang belum pasti. Ya, saya nggak berani. Jadi saya juga sama. Jadi STY, saya pikir tetap Indonesia. Apalagi belum ada pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Korea Selatan bahwa mereka ada minat dengan Shin Tae-yong atau ingin menawari kontrak. Gak ada. Yang jelas Korea Selatan sangat menakuti berhadapan dengan timnya STY. Oke. Setelah kasus U23. Ya, apalagi setelah U23 itu kalah, Korea Selatan kan presidennya itu minta maaf, Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan kan. Oh, kenapa? Karena Korea kan pertama kalinya setelah berapa olimpiade gitu, absen di olimpiade. Oh iya dia sekian. Karena dia minta maaf kepada publik publik karena dikalahkan Indonesia. Nah, STY juga sebelum drawing mengatakan kalau bisa Korea Selatan karena saya mengenal karakter Korea Selatan. Tapi yang saya baru baca berita tadi pagi sebelum ke sini bahwa Shin Tae-yong merasa senang dengan berada di grup C ini dengan hasil undian. Oh iya. Karena benar ya kayaknya. Dia bilang Pak Sumarji yang mengatakan. Dia bilang gini. Saya baca di media. Orang lain juga sekarang mikir lawan Indonesia. Ya, luar biasa mentalnya. Ya, artinya kan mental seperti ini harus dimiliki oleh seorang leadership. Dan harus menular kepada para pemain. Para pemain pun harus paham. Lah, pelatih kita saja mentalnya kuat, mereka juga mental harus kuat. Kalau kita lihat materi pemain kita kan rata-rata banyak diaspora. Mereka juga pemain yang dia lawan ini maupun Australia, maupun Jepang segala macam. Di level mereka main di Liga Eropa, selevel sama mereka. Iya, betul.
Betul. Tapi kalau dia bilang lawannya Argentina, iya, lawannya Belanda, lawan Brazil, Inggris, itu dia Brazil itu udah jauh di atas. Betul. Saya ngerti maksud Bapak. Jade saya sendiri kan mengatakan dia menantikan pertandingan-pertandingan di round 3 dan dia kan mainnya di Serie A. Kitanya aja karena selama ini kan kita nggak pernah berada di level itu. Pak, sekarang pertandingan-pertandingan persahabatan. Kapan kita lawannya Jepang, Arab Saudi atau juga Australia, pertandingan-pertandingan uji coba kan nggak ada. Kita ketemu mereka di level di turnamen resmi kan. Nah, tapi berbicara soal pemain diaspora harus ada penambahan dong. Ini menarik nih. Sebelum saya ngomong yang penambahan, ada yang menarik. Seseorang WhatsApp saya, teman saya di Belanda. Ini ada satu wawancara di TV nasional Belanda. Hiddink. Siapa? Gus Hiddink. Iya, Gus Hiddink. Mantan pelatih Korsel juga dia. Dia berbicara, dia bilang, lalu dia mengusulkan, kalau bisa, timnas Belanda buat eksibisi game dengan timnas Indonesia. Oh iya ya? Si Gus Hiddink. Interview di Belanda. TV. Di Belanda. Kok bisa dia bicara soal timnas Indonesia? Ya, artinya kan sudah menjadi pusat perhatian tentang timnas Indonesia. Dengan pemain-pemain yang datang dari Belanda, terus prestasinya juga bagus, itu kan berarti jadi pay attention. Iya. Artinya ada hasilnya kelihatan. WhatsApp itu saya forward ke ketum. Oke. Cakep bang, kata ketum. Agree. Ya kan? Tapi kan masalahnya kan kita harus cari waktu. Iya, harus cari waktu. Segala macam kan. Ataupun Belanda malas ya. Kalau kalah kan malu deh. Betul, karena mainnya kan di Indonesia nanti dong, di GBK, ya kan? Tapi itu good idea. Bahkan India juga pernah mengatakan. Siapa? India, timnas India juga pernah mengatakan kan ingin ada pertandingan eksibisi kan? Betul. Mengingatkan apa? Artinya gini, Indonesia dengan kondisi hari ini, Argentina aja mau datang. Iya. Ya kan? Walaupun tanpa Messi saat itu kan. Ya Messi karena ada urusan bisnisnya dengan MLS ini. Miami kan. Iya betul. Kalau waktu itu dia nggak kondisi perpindahan juga. Kemungkinan dia datang. Dia kepingin ke Bali kok. Iya. Ya kan? Kepingin. Semua orang kan ke Indonesia ini kepingin ke Bali. Iya. Liburan jadi, juga. Selalu kami dulu kayak jual kalau mau ambil artis itu. Betul. Bali gitu jualannya. Nah, memang seperti Bung tadi katakan, untuk masuk ke ronde 3 ini harus ada tambahan pemain. Menurut source saya, akan ada 1-2 pemain ditambah. Martin Paes harus. Martin Paes itu case-nya agak berbeda. Karena kan sebenarnya dia sudah jadi pemain timnas, tapi belum bisa memenuhi syarat. Tapi yang kita bicarakan ini, yang belum memegang paspor. Yang belum menjalani proses naturalisasi. Ya, kan kita belum bisa sebut nama, karena kan prosesnya ini kan pelatihnya oke nggak dengan si dia, lalu si pemain ini oke nggak dengan persyaratan. Karena kan selama ini kan orang mengatakan pemain-pemain seperti ini dibayar. Saya sekali lagi mengatakan. Dan ada juga saya baca atau dengar di beberapa pemberitaan ada juga perjanjian di bawah meja. Nah, nggak tahu juga itu. Itu tidak. Nggak ada ya? Nggak ada, karena jadi begini. Memang secara bisnis, pemain timnas itu tidak dibayar. Kan saya mengatakan waktu itu value-nya naik. Nah kalau kita ambil contoh, sekarang pemain-pemain yang diambil dari luar, mereka kan sebenarnya di sana bukan top level. Jadi mereka sendiri di sini merasa bangga karena kemana-mana dikejar sama betul. fan. Yang lebih menarik, nah ini impact value. Mereka sekarang antri loh sebagai brand ambassador. Oh iya jelas, endorsement. Dan itu wajar. Bukan wajar, memang itu yang sebenarnya mereka pertama mengejar kalau timnas menjadi naik kontraknya oleh klub, atau mereka mengejar income dari pihak ketiga. Endorsement ini. Iya, maka itu saya katakan. Itu di mana-mana. Iya, wajar. Ini di mana-mana di luar negeri pun pemain menginginkan hal seperti ini. Pertanyaan saya simpel. Michael Jordan lebih banyak bayar di kontrak atau dari endorsement? Endorsement. Itu. Nah, sekarang yang paling tinggi endorsement di tim nasional itu Rafael Struijk sama Nathan.
Dua ini pemain. Ya? Dua ini yang laku benar, sama satu lagi Ragnar Oramangun. Oke. Ya kan? Bagus. Ya. Bagus. Bagus. Artinya pemikiran-pemikiran lama yang dibangun lalu diomongin ke publik itu tidak benar. Makanya kenapa saya mengatakan waktu itu tidak ada pengeluaran dana. Iya, udah beberapa kali Bapak ngomong. Nah, sekarang apa yang saya pikirkan terjadi. Nah, kalau ada lagi nih sebuah bukan channel, seseorang mengatakan begini, ini masalah STY. Iya. Dia mengatakan begini di channel itu, STY kenapa kontrak sama kopi jadi iklan? Kenapa gak boleh? Itu kan dibuat jadi meme juga, tapi negatif. Kenapa dia kontrak sama pihak ketiga, PSSI nggak dapat apa-apa? Emangnya harus PSSI dapat apa-apa? Artinya seseorang ini kalau ngomong, kalau nggak paham. Iya itu maksud saya nih. Jadi ini kan juga bisa membuat mispersepsi. Iya betul. Jadi begini, pemain tersebut, atau pelatih lah kita ambil contoh, karena pelatih yang diangkat, STY, waktu dikontrak oleh federasi, itu tidak ada perjanjian kalau dia dapat income dari endorsement. Oke. Pengalaman saya, kan saya pernah pegang MU sebagai perwakilan MU untuk Indonesia dan perwakilan Liverpool untuk Indonesia. Di situ saya banyak belajar kalau Liverpool atau MU, waktu itu Liverpool kontrak sama Garuda. Iya. Garuda bisa memakai pemain Liverpool untuk bahan iklan dia. Tapi tidak boleh memakai satu pemain. Kalau satu, itu sudah menjadi hak si pemain. Oh, oke. Jadi has a team. Tim atau minimum 3 orang. Oh, minimum 3 pemain. Nah, oke. Setiap pemain yang kontrak sama klub tersebut, dia itu ada perjanjian, kalau keperluan untuk iklannya klub, mereka harus bersedia. Jadi STY harus bersedia kalau keperluan ada kontrak misalnya dengan timnas. Oh, oke. Saya ngerti. Tapi kalau dia pribadi mengerjakan seperti yang kita lihat sekarang, dia tidak ada kewajiban bayar buat timnas. Memang nggak ada. Nah, ini kan pemikiran. Dan dia sudah berbicara di sebuah platform orang ini. Dia punya Institut Football apa gitu. Oke. Nah, dia bicara itu. Nah, ada yang menarik lagi. Kalau cara mikir itu terjadi, misalnya STY harus membayar kepada timnas atau Bung Binder membayar kepada itu kalau di dunia internasional itu pelanggaran undang-undang perbudakan. Karena di zaman perbudakan semua hak pribadi kita diambil. Iya, kita diambil. Nah, itu sekarang yang sedang di Amerika, di Eropa itu sudah dihilangkan. Cuman kan mereka kan memang membangun narasi-narasi ini tanpa juga mengetahui. Tanpa juga mengetahui. Dengan cara mikir dia. Iya, cara mikir dia itu kan itulah yang membuat. Ini sedikit kita sharing lah. Supaya publik teredukasi lah. Iya, betul. Jadi apa yang sekarang didapat oleh STY lewat iklan dia, itu adalah hak buat dia. Dan hak dia. Dan saya pikir wajar dia mendapatkannya. Apa yang sekarang pemain-pemain seperti bagus, Rafael Struijk, Ivar Jenner, ya itu karena impact. Jadi nggak mungkin juga brand itu datang meng-hire seseorang kalau orang itu nggak ada sesuatu. Nah itu artinya kalau nggak ada. Artinya kalau permainan dari timnas kita gak seperti sekarang, kalau kalah melulu, nggak ada yang mau, nggak ada yang tertarik juga. Nggak ada. Iya betul. Jadi dan Sintayong kan dari awal sebelumnya. Nah artinya kan apa yang dibangun, apa yang dihasilkan. Hari ini ada yang lebih menarik juga lagi menurut pengamatan saya. Kan kemarin waktu kita lawan Filipina banyak yang protes. Kita pernah ngangkat malah tiket mahal. Iya betul. Yang pernah paling kita rendah, angkat kan? Saya bilang yang paling rendah itu mahal. Iya mahal kan? Iya. Orang marah kan? Iya. ada dua yang kita angkat di sini orang marah kayak gitu. Iya. Nah, hari ini saya melihat waktu lawan Filipina kan penuh. Full. Dengan harga tiket yang menurut kita mahal kan? Lawan Irak karena terlambat. Stadion. Artinya penonton Indonesia yang selama ini tidak hadir ke stadion
yang mereka suka nonton Eropa punya, Iya, iya, iya. yang kelas menengah ke atas, Sekarang datang juga. datang. Artinya, daya beli atau value timnas itu naik. Naik mulai. Betul, betul. Jadi secara bisnis Menguntungkan itu juga. menguntungkan. Iya. Dan bagus juga bagi PSSI juga. Betul. Iya kan? Betul. Karena kan saya kalau nggak salah ada baca berita beberapa hari lalu, kayaknya hutang-hutang juga mulai berkurang sekarang. Ya, dengan keberadaan Pak Erick kan ada trust. Orang kalau mau pasang iklan, prestasi ada. Kalau prestasi ada tapi kita nggak mempercaya organisasinya kan itu juga Iya, repot. betul. Iya, takut juga. Prestasi Benar. ada, Iya. organisasinya dipercaya, Orangnya profesional. orangnya profesional. Betul. Terus Pak Erick juga somebody. Iya, iyalah, jelas lah. Ya Maka kan? itu kan sekarang kan Kalau saya kan berdoa deh supaya jadi menteri terus supaya sepak bola kita maju. nggak, maksudnya kan yang saya ada baca kalau nggak salah setelah kongres atau pada saat kongres itu kan dijelaskan apa-apa saja. Jadi utang Kalau itu, nggak salah hutang yang dari era lama maksud jadi saya. gini, Dari orang era-era mengatakan sebelumnya. gini, utang itu seakan itu peninggalan eranya Iwan Bule, bukan. Bukan, sebelum-sebelumnya juga. Jadi siapapun ketua umum Iya. itu sudah ada utang. Iya, betul. Nah dulu gimana membayar? Duitnya nggak ada. Sekarang kan kita lihat. Dan sekarang kalau menurut saya lebih terbuka BSSI dalam menyampaikan hal-hal ini. Nah ini juga menarik. Keterbukaan itu kadang-kadang susah juga. Saya pernah melakukan itu waktu dulu pemain-pemain diaspora ini saya ngurus. Saya kan terbuka. Ada yang nggak suka juga. Iya, kalau sekarang kan tiba-tiba langsung Nah udah jadi. sekarang tertutup. Iya, tertutup sekarang. Jadi rame juga itu. Serba salah juga jadi. Yang kayak Martin Paes ada yang protes. ini Makanya apa ini cerita? katanya federasi tolong terbuka dong Ya, supaya kami nggak ya. bertanya-tanya. Ini ceritanya apa ini Martin Paes? Ada any information? Martin Kok ada sampai berita yang beredar harus bayar berapa juta dolar? 32 miliar. Jadi itu uang semua tuh, Bos. saya bingung. Setelah saya lihat saya bingung. Nah, kebetulan orang yang buat berita itu ada satu grup di saya, di invite. Terus saya tanya, apa dasarnya kita harus datang ke CAS? Emang sudah ada keputusan dari FIFA menolak? Belum ada? Saya nggak tahu. Oh, oke. Kan kemarin baru ketemu orang penting di PSSI. Iya. Nggak ada jawaban juga. Belum Kan? juga. Nah, jadi begini, Cuma lagi diurus. urutannya begini. Kalau memang kita nge-apply, ditolak, kita masih bisa banding. Oke. Kalau bandingnya sudah ditolak, baru kita ke CAS. Iya. Nah, kalau hari ini, saya nggak tahu juga nih kenapa simpang siur begini. Ini belum ada jawaban dari FIFA, kita sudah ke CAS. Nah, kok bisa begitu? Nah, pertanyaannya, kalau ke CAS, berarti kita tidak kalau ke CAS itu kan artinya kita coba membanding. Berarti yang kita banding bukan kasus Martin Paes, tapi regulasi yang dibuat FIFA. Oh, oke. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Oke. Sedangkan kita kan, saya pikir ngapain kita pergi regulasi FIFA? Yang kita again, boleh nggak Martin Paes ini menjadi kita? Kenapa? Karena kalau dia kan terlambat berapa bulan dari peraturan, itu pun impact dari COVID. Iya, betul. Tinggal kita nego. Iya. Nah, saya kasih saran waktu itu. Kalau belajar dari Jordi kan, saya ngomong ke orang yang pernah ngurus itu. Pakai lawyer. Iya. Tapi setelah saya telusuri, ternyata sekarang tidak mempergunakan jasa orang itu. Tapi saya pikir itu terserah lah. Kan kita cuma bisa menyarankan. Maksudnya ada jalan keluarnya nggak sih? Pasti ada. Nggak, pasti adanya untuk apa? Untuk Martin Tidak, Paes? jangan dulu ke CAS. Nggak, artinya untuk Martin Paes membela Indonesia. Kalau ada yang lebih teliti lagi datang lagi ke FIFA, bila perlu sekarang terbang ke FIFA, ketemu dengan tim legal FIFA, saya melihat ada beberapa celah dari regulasi yang ada. Oke. Nah, cuma kan biarkanlah ini berjalan tim federasi yang bekerja. Iya, betul. Ya, itu soal Martin Paes berarti isu tentang timnas. Nah, mudah-mudahan tambahan pemain ada. Seperti nama-nama yang sekarang ini muncul lah. Iya, betul. Seperti Ole, Kevin Dix. Kalau istilah Pak Ketum, kalau mereka belum salaman sama saya, belum ada kepastian. Iya, betul. Kalau belum tapi ada benarnya. Iya. Karena dulu di era saya juga, itu beberapa ada yang komplain, Pak, kalau belum ada kepastian jangan dulu di-up lah. Takut si pemain itu diserang sama
netizen kita juga kadang-kadang Susah Pak, susah. Satu hari bisa pro, satu hari bisa kontra. Bung, itu masalah timnas. Oke. Mudah-mudahan kita ada mukjizat, Iya. ada kejutan. Iya. Saya ingin, karena saya juga tertarik Iya. sedikit. Bung Binder kemarin kan kita beberapa episode sebelumnya saya lihat itu hampir 80% prediksi Bung itu di Piala Euro benar dapat. Nah ini Iya. Bung melihat gimana nih masuk ke apa istilah ini? Second 16 round besar. Iya, 16 besar ya. ya. Ini per-8 final. Nah ini kan kita lihat gini. Spain ketemu Georgia. Ini yang menarik. Lalu kalau menang, dia akan ditunggu oleh Jerman lawan Denmark. Ini juga menarik. Menarik. Denmark juga bukan tim lemah. Bukan tim Di lemah. Eropa ya, bukan tim Oke. lemah. Ini saya baca dulu nanti Iya, baru iya, Bung oke, nilai. Lalu ini masih di grup atas. Oke. Kan waktu itu Bung mengatakan Portugal juara. Portugal ketemu Slovenia. Taruhlah dia menang. Menang lolos. Ketemu Prancis. Ketemu Prancis lawan Belgia. Nah, itu kan saya memfavoritkan Portugal dan juga Prancis. Arti grup atas ini grup neraka. Super. Apa itu? Ada Spain, ada Jerman, Jerman. ada Portugal, ada Prancis. Prancis di atas semua. Ya kalau Jadi mereka akan berantem sampai semifinal. ya kalau feeling saya ada satu tim unggulan yang tidak lolos. Spain kah? Kalau tim unggulan kan Spain, Jerman, Prancis. Portugal, Prancis. Prancis lah, Prancis, Portugal, ya kan? Nah, artinya feeling saya antara Spain dan Jerman nggak lolos. Antara Spain dan Jerman tidak lolos. Iya, Jadi kalau Portugal, Prancis 50-50. Jadi Kalau nanti Prancis Portugal, 50-50. enggak, maksud saya Portugal lolos. Oke. Sorry, ini kan ada 4 tim, Portugal, Prancis, Spain, dan Jerman kan? ya, Feeling saya Portugal lolos, Prancis lolos, tapi antara Jerman dengan Spain ini sulit diprediksi. sulit ya. Karena di atas kertas Spain seharusnya menang, Gitu. seharusnya. Tapi kali ini, Tapi dia bisa selesaikan babak pertamanya dulu. iya maksudnya dia di grup kan bisa. Jadi waktu Bagus. ketemu Spain lawan Jerman, Nah, nggak kan Spain ketemu Jerman nggak? Gitu kan? ketemu istilahnya Jerman. kan? Iya, kalau lolos. Kalau lolos, Nah, menurut saya antara Spain atau Jerman salah satu ada yang nggak lolos. oke. Akan ada kejutan. Karena Portugal akan ketemu Prancis. Iya, kalau feeling saya Portugal akan ketemu Prancis di perempat final. No, Di mana? dia enggak. Jadi ini grup dia udah bantai itu di ini kan babak kedua quarter final ya. Perempat, ini perempat final. ini per-8 final. Per-8 Setelah final. itu perempat final. Di quarter final, Prancis kalau menang dua-duanya di 16 besar ini, dia akan ketemu Prancis akan ketemu Portugal Di babak mana? quarter final. Iya, quarter final kan? Feeling saya ketemu. Ketemu di quarter final. Iya. Berarti dia nggak akan di final, udah Iya, bantaian. di Salah situ. satu. Ya. Salah satu tidak akan ke final, betul. Di quarter final selanjutnya kalau menang Spain lawan Georgia menang Spain, Iya, Jerman menang lawan Denmark, iya, ketemu. Jerman akan ketemu dengan Spain. Nah, itu feeling saya antara Jerman atau Spain. Spain tidak lolos ke perempat final. Oh, jadi dia bisa kalah dengan Denmark atau kalah dengan Georgia. Itu maksud Wow. saya. Feeling saya, feeling. Wow, ini menarik Mungkin nih. feeling saya kan salah. Oke. Itu Karena- grup atas. Iya, karena nggak menarik kalau nggak ada kejutan kan. Kalau Grup atas. Portugal Prancis lolos. Di grup bawah, Iya. itu ada Romania ketemu timnas pusat Belanda. Belanda, ya. Ini menarik ini. Austria ketemu Turki. Oke. Kalau pemenang Romania dengan Nederland, misalnya menang Nederland, dia akan ketemu pemenang Austria lawan Turki, Oke. ya kan? Lalu di bawahnya ada Inggris, timnya Iya, Bung Binder, iya. ketemu Slovakia. Menang Inggris. Lalu Swiss ketemu Italia. Iya. Nah ini kan 16 besar. Iya. Kalau Italia menang lawan Swiss, Iya. dia akan bertemu dengan Inggris di quarter final. Betul, betul. Belanda akan ketemu Austria atau Turki di quarter Quarter final. final. Artinya di grup bawah, Iya. baru ketemu grup atas, Nanti nanti di final. semifinal. Di final. Semifinalnya itu antara kalau Belanda menang lawan Austria, tapi kemarin kalah. Ya kan bisa juga nanti Bisa menang. di babak Kalau kedua. Belanda menang, taruhlah ini, belum tentu juga kan. Belanda ketemu lolos. di semifinal itu dengan Inggris. Inggris. Itu yang ideal. Yang ideal. Itu yang Di ideal. atas, misalnya Portugal atau Prancis di semifinal ketemu dengan Georgia.
Kalau lolos. Oke, kita bicara yang ini dulu. Yang Belanda. Kalau di atas, Iya. kalau menurut saya, ini bicara logik. Iya. Kan tadi Bung Binder Itu bicara prediksi. kejutan. Iya, saya bicara kejutan. Saya akan memperhitungkan semifinal. Oke, Di siapa? atas itu, Jerman ketemu dengan Portugal. Semifinal ya. Semifinal. Wah, mantap juga itu. Di bawah, itu Belanda ketemu dengan Inggris. Semifinal ya. Semifinal. Itu ideal. Tapi feeling saya Belanda berat lawan rumahnya. Saya bukan mengatakan Belanda akan gagal, tapi berat. Berat ya. Bisa juga pertandingan itu extra time. Tapi Austria ini feeling saya akan menjadi tim kejutan di Euro ini. Karena pelatih mereka bagus, Ralf Rangnick. Nah, Pelatih mereka ini bagus. Jadi Austria bisa masuk, bisa lolos ketemu perempat final, ketemu lagi dengan Belanda. oke. Artinya gini, ini ada benang merah aja dengan grupnya timnas. Oke. Georgia kan nobody. Iya, betul. Georgia itu posisinya kayak Indonesia di grup C. Iya. Di Betul. Euro ini. Di Euro. Tapi Indonesia buah kejutan. Iya. Ada lagi Oke. di Copa America. Iya. Siapa menduga Costa Rica Iya. bisa membuat 0-0 dengan Brazil? Iya, betul. Walaupun digempur terus. Digempur terus, the best striker di dunia Gak itu bisa, ada di Brazil. Iya, gak bisa apa-apain. Rodrigo, Vinicius, Endrick juga masuk. Nah, kan kita harap Indonesia kan seperti itu. Kenapa gak bisa? Saya selalu mengatakan segala sesuatunya bisa terjadi di sepak bola. Jadi para pemain gak perlu takut nanti. Oke, Bung. Dan pengalaman juga kan bagi para pemain kita. Oke, Bung. Kita sedikit Copa America. Oke. Karena ini kan lagi Euro dan Copa. Iya. Di grup A, Argentina udah lolos dia. udah lolos. Udah. Tinggal tunggu Chili. Iya. Chili kalah kemarin sama Argentina. Chili lawan Argentina. Di grup B, Venezuela, Meksiko. Venezuela kayaknya masuk nanti. Masuk karena dia kalahin Meksiko Iya, kemarin. betul. Ya, jadi partnernya mungkin Meksiko lah ya. Iya, Uruguay satu lagi grup itu. Uruguay, Uruguay USA. Hari ini USA kalah. Iya, Lawan- Uruguay masuk feeling saya. Uruguay menang lawan Bolivia. Iya. Uruguay kuat, Pak. Uruguay kuat. USA sebenarnya pemainnya Eropa semua. Iya, tapi muda-muda kan masih. Ya, tapi kalah dengan Panama. Iya, kaget itu. Jadi Panama ini Iya. kayak Indonesia juga nih. Tim nobody ini. Iya. Kalau Bolivia, ini ada dramanya. Kan negaranya kudeta gagal kemarin. Oh iya, saya nggak ikutin, Pak. Ya. Oh, presidennya masih sama. Panglimanya, Presidennya masih sama nggak sih? presidennya dikudeta oleh panglimanya tapi gagal. Oh, Bolivia. Nah, di grup D, Kolombia, Brazil, sama Costa Rica dan Paraguay. Ini Brazil kelihatannya lah. Brazil sama Kolombia. Brazil sama Kolombia. Ya, mudah-mudahan lah. Kan Bung nanti Saya siaran nanti bulan siaran depan. dari subuh ya. Iya pagi, jam 7 kita. Bung Winner, Iya. mudah-mudahan kita ketemu lagi nih. Oh iya. Mungkin nggak bisa ketemu tiap minggu Iya, lagi ya. nggak apa-apa, tapi ada Ah. pasti. Mudah-mudahan apa yang Bung predik ini. Kita tunggu nanti hasilnya. Oke. Saya belum dengar Iya, prediksi Bung. apa itu? Indonesia kira-kira di posisi 4 atau 3? 3. 3. Dengan syarat Dengan syarat apa? tambah striker, tambah back, Tambah kiper. kiper. Dengan syarat. Federasi. Banyak sekali prediksi Bung Binder ini di semua platform itu mendekati 80-90%. Artinya, apa yang dikatakan Bung Binder ini tolong didengar. Tambahin pemain, 1 striker, Ya, 1 back. back. Back bukan kita udah bagus-bagus. Harus ada. Karena Sintayong sering melakukan perubahan itu di back. Jadi gelandang menurut saya sudah lebih dari cukup. Oh, oke. Sudah cukup, opsinya banyak. Striker, back, karena gelandang Marcelino juga bisa aja nanti turun ke tengah kan. Dia kan Ya. bisa main juga sebagai gelandang serang. Dan kiper Winit. Ya karena kita permainannya sudah kan nggak mungkin juga. Oke, sebelum kita tutup, saya juga mau congratulation kepada timnas U16. Oh iya, luar biasa. Kan Luar saya udah mengatakan kepada Ya. Bapak, cara mainnya. Cara mainnya Itu yang kita lihat. luar biasa. Salut lah. Coach Nova, Salut. gua angkat tangan. Ya, kita Ya. salut lah. Good job. Ya, jadi jangan dilihat. Kalau bisa nanti pegang U20 aja. Enggak, kalau bisa datang dong ke sini. Kita ngobrol. Sama Sama Coach Nova. Coach Nova kalau dia Harus. udah nggak busy. Udah selesai. Udah Udah selesai. selesai dulu. Ah. Karena seperti yang saya jelaskan ke Bapak, jangan lihat hasil akhir. Cara bermainnya gila. Ya. Gol-gol yang dicetak itu Tapi- ada teamwork. Tapi kadang-kadang masih geli juga gue lihat masih ada long pass. Ya, mau nggak mau. Itu kan long pass itu boleh juga. Asalkan tepat sasaran. Dan anak-anak muda ini kan
kencang-kencang semua. Iya, cuma maksud saya gini, kalau kita masih bermain dengan long pass, errornya itu kan di atas Lebih tinggi. 60%. Lebih tinggi. Ya, dengan main pendek-pendek, oke lah, tapi mereka sudah menuju ke Iya, semifinal. betul. Ya. Udah bagus. Mudah-mudahan bisa juara AFF. Iya, kenapa Ya kan? enggak? Dengan cara yang mereka bermain, mereka tunjukkan, menghibur sekali lah bagi kita. Cuma saya ya sekali lagi angkat tangan pada Coach Nova Iya, iya. yang telah membuat warna baru. Itu yang saya mengatakan, peran pelatih itu sangat amat penting. Oh ya. Ya kan, apalagi di level grassroots seperti ini, gak gampang loh. Para pemain muda itu bisa bermain dengan intelijensia, ada skema. Mereka tahu kapan mereka harus bertahan di tengah, kapan harus turun ke belakang, kapan switch play. Ini gak gampang bagi Coach Nova. Dan ini kan pemain-pemain yang belum profesional. Siap. Masih 16-15 tahun kan. Kita belum ada hadiah ya? Oke. Nanti mungkin di Hasani Corner berikutnya kita akan cari sponsor Ya. untuk memberi hadiah. Bung Miner, Ya, terima kasih thank banyak. you Pak. Thank you, makasih Pak. Semoga apa yang kita obrol ini Ya, membawa berkah. ya. Karena apa? Kita sangat mengharapkan timnas ini bisa membuat sejarah all about sport.